Selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual, masih barengan sama saya Riesta Rahma. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang gak sengaja klik video ini. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini, jadi tolong ditonton video ini sampai selesai karena video ini dikhususkan untuk kamu semua. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, kalau nggak keberatan, aku minta keikhlasannya dari teman-teman semua untuk subscribe channel Rex Journey Spiritual ini supaya kita bisa lebih banyak dan lebih sering membahas topik-topik tentang spiritualitas yang mudah-mudahan bisa membantu perjalanan dan proses spiritual teman-teman semua di sini. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa aja sih yang butuh kita ketahui dan butuh kita lakukan ketika kita mulai masuk spiritual awakening dan mempelajari spiritual. Banyak banget yang berpikiran bahwa mempelajari spiritual itu sesuatu yang susah, sesuatu yang ribet. Ataupun juga banyak orang yang berpikiran bahwa belajar spiritual itu nggak masuk akal. Nah, sebelum kita membicarakan tentang spiritual yang susah, ribet, nggak masuk akal, dan juga malah membuat kita makin pusing, membuat kita makin ribet dalam menjalani proses spiritual awakening, ada kunci-kunci yang butuh teman-teman pahami dalam mempelajari spiritual, terutama ketika kita baru mulai memasuki proses spiritual awakening. Yang pertama, ketahuilah bahwa spiritual itu sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang ribet dan ngeribetin. Kalau misalkan teman-teman masih berpikiran bahwa spiritual itu susah, pusing, puyeng, ribet, dan lain sebagainya, tandanya kita yang masih belum mengerti dan pikiran kita yang masih mempersulit diri kita sendiri. Karena keribetan-keribetan tersebut tidak berasal dari ilmu spiritual, tapi berasal dari kepala kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri, yang membuat kita akhirnya bingung sendiri. Segala hal yang terjadi di dalam hidup kita itu buatan pikiran kita sendiri. Realita kita itu ciptaan pikiran kita sendiri. Jadi ketika kita mempelajari spiritual, persimpel dan sederhanakan segala sesuatu di kehidupan kita. Sesimpel ketika kita lapar, ya makan. Kalau kita haus, ya minum. Kalau kita ngantuk, ya tidur. Kita dingin, pakai selimut atau matiin AC-nya. Kita capek, ya istirahat. Dan ketika kita memiliki kesalahan, jangan pernah takut atau malu untuk meminta maaf. Jangan gengsi. Kegengsian ketika kita mengalami proses spiritual awakening itu hanya akan mempersulit dirimu sendiri. Aku pengen ketemu sama dia, aku kangen, ya ngomong. Jangan berharap dan berdoa meminta sama Tuhan, ya Tuhan semoga dia kangen sama aku terus kita bisa tiba-tiba ketemu di jalanan. Datengin orangnya kalau memang kamu benar-benar kangen sama orang tersebut. Ya Tuhan tolong semoga aku bisa cepet-cepet kaya raya tapi kerjaannya tidur terus. Kalau kita pengen kaya, ya kerja. As simple as that. Jadi sederhanakan kehidupan kita. Ditambah lagi, kunci yang kedua adalah fokus pada saat ini. Fokus pada saat ini dan lakukan apapun yang kita inginkan sebaik mungkin. Ini masih berhubungan sama poin yang pertama tadi, sederhanakan kehidupan. Sesimpel yaitu, aku pengen makan, aku lapar, ya makan saat itu juga. Jangan ditunda-tunda, nanti deh 1 jam lagi, nanti deh malam, nanti deh besok. Kita nggak pernah tahu apakah kita masih hidup di detik berikutnya. Kita nggak pernah tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Jadi tetap fokus pada saat ini. Jangan menunda-nunda sesuatu. Apa yang harus kita lakukan saat ini, lakuin saat ini. Jangan pernah males, lakukan sesuatu yang memang muncul dari dalam diri kita. Apapun yang pengen kita lakukan. Kunci yang ketiga adalah happiness. Intuisi akan memunculkan perasaan. Perasaan ini akan menunjukkan apakah arah dalam perjalanan kehidupan kita ini sudah benar atau mungkin salah. Kuncinya, as long as you happy, itu adalah jalan yang benar. Ketika kita melihat perasaan kita senang, bahagia, walaupun mungkin menurut norma, hukum, agama, dan lain sebagainya itu merupakan sesuatu yang salah, tapi ketika kita bahagia, kita merasakan kebahagiaan, kedamaian, cinta kasih, itu adalah jalan yang benar. Tapi kalau misalkan kita ngerasain rasa sedih, galau, marah, nggak nyaman, khawatir, dan lain sebagainya, tandanya kita sedang berada di jalan yang
kurang tepat dan segeralah putar balik. Gimana caranya berputar balik? Introspeksi diri, kontemplasi diri, supaya kita bisa menemukan di mana kesalahan di dalam diri kita dan mulai putar balik untuk melakukan sesuatu yang membuat diri kita bahagia, yang membuat kita bahagia. Lalu poin berikutnya, berpikiran terbuka atau open minded. Yang disebut dengan open minded itu adalah tidak pernah memaksakan apapun yang kita pikirkan, apapun pendapat kita, apapun pandangan kita tentang sesuatu hal terhadap orang lain. Senantiasa kita selalu menerima pendapat orang lain walaupun mungkin kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Bertoleransi dan biarkan orang lain menjalani perjalanan kehidupannya sendiri tanpa kita harus memaksakan apapun terhadap perjalanan mereka, karena belum tentu juga kita yang benar. Nah, poin berikutnya adalah ketika kita merasa benar, kamu salah. Apapun yang kita pikirkan, ketika kita merasa benar, di sana kita salah. Karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah di alam semesta ini. Selalu ada perspektif di situ. Law of relativity. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dari kunci tersebut, apapun yang kita pikir itu benar, kamu salah. Ketika teman-teman menjalani proses spiritual awakening-nya, teman-teman akan merasakan ada satu titik di mana kita merasa bahwa suatu kebenaran itu adalah A. Tapi setelah kita melakukan perjalanan beberapa waktu setelah itu, perspektif kita mungkin bisa berbeda. Mungkin kita akan menemukan bahwa ternyata kebenaran itu ternyata bukan A tapi B. Lalu mungkin kita akan mulai melakukan perjalanan lagi dan itu pun akan berubah lagi. Bukan A, bukan B, ternyata B plus. Teman-teman akan ngerti dan paham apa maksud saya ketika teman-teman sudah mengalami itu, bahwa kebenaran itu dinamis. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kuncinya, apapun yang kita pikirkan di dalam kepala kita, jika menurut kita benar, di situ kita salah. Jadi jangan terlalu egois untuk berpendapat bahwa aku yang paling benar dan orang lain yang paling salah. Aku yang paling bisa, orang lain gak bisa apa-apa. Tandanya kalian masih butuh lebih banyak memahami dan melakukan perjalanannya lebih jauh lagi. Dan yang terakhir, kunci yang paling utama dalam proses kita berspiritual adalah trust dan surrender. Trust, percaya, dan surrender, berserah pada siapa? Pada diri kita sendiri, pada jiwa kita, higher self kita, pada eksistensi diri kita ini, pada realita, dan percaya diri kita sendiri. Dan ketika kita percaya, secara otomatis kita akan surrender. Ketika kita mau surrender, kebanyakan orang ketika kita membicarakan tentang konsep trust dan surrender, mereka memisahkan antara trust sendiri dan surrender sendiri. Dan kebanyakan orang berpikiran bahwa aku sudah meyakini sesuatu, aku yakin sama Tuhan. Mereka bilang, tapi ketika nggak punya duit, masih takut banget, aku nggak punya duit hari ini, terus aku harus makan apa, aku harus minjem duit ke siapa. Tandanya kita tidak trust sama Tuhan, karena bahkan kita tidak bisa surrender. Jadinya trust dan surrender itu adalah satu konsep kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Kalau kita sudah trust, kita akan surrender. Coba deh lihat, kalau misalkan teman-teman punya orang yang teman-teman sangat percayai, apapun yang mereka lakukan, kalian akan surrender, menyerahkan apa yang kalian percaya itu kepada mereka. Nah sekarang kita ganti orang tersebut dengan diri kita sendiri. Seberapa besar kita bisa mempercayai diri kita sendiri dan seberapa besar kita bisa surrender dengan ketentuan yang memang ditakdirkan untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan masih belum bisa percaya sama diri sendiri, coba belajar dulu percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah sepercaya itu sama Tuhan, kita tidak akan pernah lagi khawatir dengan apapun yang Tuhan kasih sama kita. Itu poin-poin penting yang butuh teman-teman pahami dan butuh teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan teman-teman, terutama ketika teman-teman melakukan proses perjalanan spiritual awakening. Bukan cuma tahu, bukan cuma paham, lakuin, praktekin di dalam kehidupan kita, maka kita akan mulai menyadari apa sih pentingnya poin-poin tersebut dalam perjalanan kehidupan kita, terutama proses spiritual kita. Mungkin itu dulu aja yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka sama pembahasan kita kali ini,
boleh silakan dikasih likes-nya, dan teman-teman juga bisa komen kalau misalkan teman-teman punya kritik dan saran ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita bahas di video-video berikutnya. Dan teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang memang sedang membutuhkan dan sedang mengalami proses spiritual awakening. Tapi kalau misalkan teman-teman sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan proses spiritual awakening-nya, teman-teman silakan kunjungi Instagram kami di @rexjourney.id. Teman-teman silakan chat miminnya dan bilang mau ambil sesi konsultasi barengan sama aku. Nanti kita ketemu langsung dan ngobrol secara private. Akhir kata, terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, dadah.